Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS. Perekrutan pekerja migran sepenuhnya dilarang sejak terjadi lonjakan kasus COVID-19 pada bulan Mei lalu, berakibat kekurangan tenaga kerja serius di sektor perindustrian. Kini, seiring meredanya pandemi, MOL pun berencana membuka kembali izin kedatangan PMA dengan prioritas yang didasarkan pada sebuah sistem penilaian. Namun ada legislator yang mengkritik kebijakan ini kurang adil dan mempertanyakan pelaksanaannya. Menangani kondisi pandemi domestik dan kekurangan tenaga kerja perindustrian, MOL telah selesai merancang 2 tahap kebijakan perekrutan PMA khusus, dengan tahap pertama dijadwalkan hingga 14 Februari tahun depan. Setiap PMA yang datang diharuskan dikarantina di pusat isoter, sementara sebuah sistem penilaian akan diadopsi dalam penetapan prokes untuk PMA, menilai prioritas kedatangan melalui kondisi vaksinasi PMA dan kondisi pandemi negara asal. 疫苗的接种的配分是55分呐，55，然后那个来源国是10分，10分，然后注射是45分。Ada legislator khawatir pembukaan kembali kedatangan PMA akan menjadi ujian berat bagi pengendalian perbatasan negara, terutama pada tahap kedua yang akan dimulai 15 Februari, di mana PMA juga diizinkan menetap di hotel karantina selain pusat isoter. 到防疫旅馆或指定的场所，那在这部分整个接送，当然，我们会全程管控。 Untuk saat ini, dialog sedang disusun dengan pihak Indonesia untuk pekan depan selaku salah satu negara sumber PMA. Paling lambat pembukaan tahap pertama akan dilaksanakan akhir November, tapi pada masa pemberlakuan prokes mudik Imlek, yakni 2 bulan terhitung sejak 14 Desember, akan untuk sementara dihentikan. Kondisi pandemi di Taiwan sudah menstabil. Banyak diaspora diperkirakan pulkam pada liburan Imlek. Pemberlakuan masa prokes sudah dimajukan 2 pekan, tapi kapasitas pusat dan hotel karantina masih dipertanyakan. Mengenai masalah ini, sejumlah kebijakan telah diadopsi termasuk ekspropriasi hotel jika dibutuhkan dan pemberhentian sementara kedatangan PMA. Masa pemberlakuan prokes liburan Hari Raya Imlek telah dimajukan hingga 14 Desember, tapi Menkes Chen Shih-chung mengaku 40 kedatangan diaspora adalah perakiraan konservatif, sementara kapasitas maksimum pusat isoter akan dinaikkan menjadi 3.500 kamar. Menurut data Biro Pariwisata, jumlah hotel karantina akan diekspansi hingga 31.000 unit, tapi masih tidak cukup untuk menangani volume mudik. MOTC pun berencana melonggarkan durasi karantina menjadi 10 tambah 4 hari dan tidak meniadakan kemungkinan pemberlakuan ekspropriasi hotel. Dan seiring pengurangan kapasitas pasca 14 Desember, program khusus bagi kedatangan pekerja migran yang telah diberlakukan CECC akan untuk sementara dihentikan pada liburan Imlek. Kesilapan penyuntikan merek vaksin COVID-19 terjadi di Tongkang Pingtung pada tanggal 3. Dalam vaksinasi Moderna dosis kedua untuk warga lansia, petugas rumah sakit Antai keliru mengambil 8 botol vaksin bermerek AstraZeneca, mengakibatkan setidaknya 88 lansia menerima dosis yang salah. Hak vaksinasi rumah sakit untuk sementara telah dihentikan sebagai hukuman. Pos vaksinasi yang didirikan di Kuil Jingsi di Tongkang Pingtung sepenuhnya kosong. Pasalnya sehari sebelumnya di sini terjadi kesilapan penyuntikan merek vaksin. Dari 38 botol vaksin yang dibawa oleh petugas untuk diberikan sebagai dosis kedua pada 330 lansia berusia 64-69 tahun, ternyata ada 8 botol bermerek AstraZeneca, sehingga 88 lansia akhirnya menerima suntikan yang salah. Hak vaksinasi untuk sementara telah dihentikan bagi pihak bertanggung jawab, yakni Rumah Sakit Antai. Pihak rumah sakit juga telah mengaku adanya kesilapan manusia dan memohon maaf pada rakyat. Saat ini, Depkes sedang membantu Rumah Sakit Antai untuk mendata nama lansia yang salah suntik dan membentuk hotline 24 jam per hari untuk memantau kesehatan dan memberi bantuan darurat. Mengenai hukuman untuk pihak rumah sakit yang telah melanggar UU Medis akan diinvestigasi dan diumumkan dalam 3 hari. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sua lagi pekan depan. Sampai jumpa.